Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Syarif Fitri dengan NPM 221506179. Di sini saya akan menjelaskan tentang capture HTTP dan ping Google menggunakan Wireshark. Pertama kita akan memulainya dengan membuka aplikasi Wireshark dulu. Oke, kita udah masuk ke Wireshark-nya. Setelah itu kita akan memilih interface jaringan yang sedang aktif. Nah, misalnya WiFi atau internet, tapi di sini kita pakai WiFi aja. Oke. Kemudian kita double klik untuk mulai melakukan proses capture datanya. Nah, ini udah mulai di capture paket datanya. Selanjutnya kita buka Chrome. Nah, dan mengakses sebuah website yang masih menggunakan protokol HTTP. Kita copy paste aja, langsung kita enter. Nah, ini ada tulisan login and password error. Ini saya tadi mencoba dan tidak bisa hilang, entah kenapa. Jadi kita abaikan aja, nggak apa-apa. Kita misalnya login, misalnya passwordnya. Oke, kita sign in. Nah, setelah proses loginnya itu selesai, kita balik lagi ke Wireshark dan menghentikan proses capture yang merah ini. Nah, selanjutnya itu kita filtering dengan mengetik HTTP. Nice. Nah, kemudian kita pilih salah satu paket dengan detail paketnya itu yang berisi from data. Berarti yang post ya. Yang ini. Nah, kita buka ya ini. Nah, ini kan kelihatan nih. User loginnya tadi haha, user password itu 1234. Di sini terlihat bahwa username dan password yang saya masukkan sebelumnya itu muncul secara jelas dalam bentuk plain text atau teks biasa, yang dimana hal ini itu menunjukkan bahwa HTTP itu tidak aman karena data yang dikirim itu tidak dienkripsi sehingga dapat dengan mudah itu disadap oleh pihak lain yang berada dalam satu jaringan yang sama. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu melakukan ping ke server Google. Kita stop capture dulu. Kita jalanin lagi nih, continue web saving aja. Oke. Di situ kita buka cmd command prompt. Nah, kita melakukan perintah ping 18888. Nah, karena ping 888 ini itu IP publiknya punya Google, sehingga paket yang dihasilkan itu akan menggunakan protokol ICMP, di mana perintah ping 888 ini tuh digunakan untuk menguji koneksivitas jaringan antara komputer saya dengan server Google-nya gitu. Kita enter aja. Nah, selama proses ping-nya tuh berlangsung, Wireshark itu masih dalam keadaan melakukan capture. Oke, paketnya itu udah terkirim dan kita akan menghentikan proses capture di Wireshark. Oke. Kemudian kita akan menggunakan filtering ICMP. Oke. Untuk menampilkan paket-paket yang berkaitan dengan proses ping tadi. Nah, kita menggunakan protokol ICMP ini untuk mengirim pesan dalam kontrol jaringan. Salah satunya untuk memastikan apakah suatu host itu dapat dijangkau atau tidak. Nah, di sini terlihat ada dua paket, yaitu adalah echo request dan echo reply. Yang dimana echo request ini tuh yang dikirim dari komputer saya, dan echo reply itu merupakan reply atau balasan dari server Google-nya. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari kedua percobaan yang telah dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa pertama, protokol HTTP itu tidak aman karena data yang dikirimkan itu tidak dienkripsi sehingga dapat dibaca dengan mudah menggunakan tools seperti Wireshark. Nah, yang kedua, proses ping menggunakan protokol ICMP ini yang berfungsi untuk menguji koneksivitas antara dua perangkat dalam jaringan. Selamat pagi, perkenalkan saya Alvarezi Traditya dengan NPM 23150611123. Jadi di sini saya akan memberikan contoh untuk kegiatan paket sniffing. Jadi di sini saya akan mencoba
berkomunikasi dengan website unila.ac.id. Jadi yang pertama kita buka software Wireshark, kemudian pilih yang Wi-Fi. Oke, kita biarkan untuk si Wireshark itu nge-scanning. Kemudian kita buka terminal. Di sini saya gunain terminal. Kemudian kita pakai NS lookup unila.ac.id untuk membuat sistem itu nyari alamat IP kampus. Kemudian setelah IP-nya ini sudah tertampil, kita balik lagi ke Wireshark. Kemudian tekan yang tombol merah ini untuk stop proses scanningnya. Kemudian kita masukin untuk filternya itu DNS. Oke, di sini. Nah ini. Jadi di sini ada proses di mana saya di lokal ini mau ngehubungin si unila.ac.id lewat terminal. Jadi kita itu kayak ngirim paket ke server DNS lokalnya, di mana kita itu tujuannya untuk menanyakan alamat IP fisik dari website tersebut. Kemudian di sini ada respon. Jadi si server itu ngebales paket standar query response. Server ngasih informasi bahwa domain IP unila.ac.id itu lengkap dengan alamat IP-nya. Jadi setelah alamat IP-nya itu sudah tertampil, kita bisa coba untuk buka alamat IP itu di website. Jadi dari kegiatan ini kita jadi tahu bagaimana prosesnya sebuah website itu diterjemahkan menjadi alamat IP fisik yang dikenali oleh komputer. Sekian dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Eugenia Graciela dengan NPM 231506108. Saya Aulia Misakira dengan NPM 231501104. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait proses instalasi Wazu sampai dengan bisa tampil dashboardnya. Untuk proses instalasi Wazu Agent akan dilanjutkan oleh rekan kami, Hiban Ramadan. Ini untuk dashboardnya. Kemudian kalau di halaman agentnya sendiri, dia terdapat status, kemudian detailsnya, lalu time step per menitnya, dan ini tampilan agen apa yang terhubung ke server tersebut, terhubung ke server tersebut. Oke, lanjut kami akan menjelaskan prosesnya lebih detail untuk Wazu, penginstalan Wazunya. Tadi kan sudah bisa dilihat bahwasanya proses instalasinya sudah berhasil. Lalu kita akan cross check dengan cara menginputkan komen system.ctl status Wazu. manager. Bisa dilihat di sini sudah active running. Nih. Lalu
untuk Wazuh agent, Wazuh indexer. Ini statusnya sudah active running. Selanjutnya, Wazuh dashboard. Dan sudah active running juga. Selanjutnya kita akan melihat proses instalasinya dengan menggunakan komen ini. Warlock Wazuh instaloknya. Jadi kita akan melihat proses instalasi dari lognya. Waduh. Nah, di sini Nah, di sini bisa dilihat eh, ada pertanggal 29 pukul 2 ada starting Wazuh installation assistant. Nah, berarti dia menginstal si Wazuhnya itu. Terus yang diinstal di sini itu versi yang ke-4.7.5. Lalu di sini ada verbose logging redirect. Nah, itu artinya semua aplikasi diinstal ke Filelog agar administrator dapat mengecek proses riwayat instalasi. Terus ada hit Ubuntu repository. Bagian sini itu mengupdate daftar package Ubuntu-nya supaya eh, dari repositori resmi supaya bisa digunakan. Nah, habis itu di sini ada warning, itu artinya karena di komennya itu kan menggunakan curl itu di-ignore untuk pengecekan hardware dan sistemnya. Lanjut, web eh, interface portnya itu yang akan digunakan di 443. Lanjut di bagian GPG key imported ini itu artinya sistem memasang GPGK Wazuh yaitu kunci keamanan untuk memverifikasi bahwa si package-nya yang diunduh itu resmi dan aman. Setelah itu ada dep ini menunjukkan repositori berhasil ditambahkan ke sistem Ubuntu. Selanjutnya ini terdapat tampilan fetch yang berarti dia servernya sedang mengambil data package dari Wazuh dari internet melalui internet dan memperbarui daftar paketnya. Dan di sini terdapat info bahwa Wazuh sudah dimasukkan ke repository. Setelah ditambahkan, dia akan generating configuration files yang berarti membuat konfigurasi otomatis untuk manajer, indexer, dan dashboard Wazuh-nya. Lalu di sini muncul plus plus yang banyak dan titik-titik itu yang berarti dia sedang membuat sertifikat SSL atau TLS untuk keamanan komunikasi antar komponen Wazuh. Dan eh, setelah dibuat itu nanti akan menampilkan
admin dan juga user passwordnya yang kita masukkan sebelumnya dan sudah kita tampilkan halaman dashboard Wazo tersebut. Setelah dapat CN sama dengan admin itu, nanti kita langsung bisa login ke Wazuhnya. Nah, Coba kita login. karena passwordnya sudah diganti, jadi kita harus login terlebih dahulu dengan user admin. Admin. Ini password yang kita dapat setelah kita install Wazo-nya. Ngopi ya kan? Nah, ini tampilan ketika kita sudah masuk ke dashboard Wazo-nya. Selanjutnya akan ada penjelasan terkait Wazo Agent dan dashboardnya akan dijelaskan oleh rekan kami Hiban Ramadan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iban Ramadan dengan NPM 3150104. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan instalasi Wazo Agent di sistem operasi klien yang kita ini di Praktikum menggunakan Ubuntu Server 2404, dan di sini saya akan membuktikan juga bahwa agent tersebut dapat terpantau secara real time di dashboard Wazo Agent-nya. Sebelumnya ini saya menggunakan Docker untuk menginstalan Wazo Agent-nya. Sini Docker sudah berjalan. Nah, ini untuk dashboard-nya. Sebentar. Nah, langkah pertamanya kita buka dulu dashboardnya di Wazo Server, masuk ke menu agent ini. Nah, di sini sebenarnya sudah ada agent yang terhubung ya, punya saya. Ada Ubuntu untuk IP address segini. Terus ini cluster node ini yang bawaan dari Docker, ada node 1 karena saya pakai single node. Ini ada beberapa pilihan. Ada kayak untuk action, bisa kita summary di si agent ini yang kita pantau. Kemudian ini kalau saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan agent ya ke sistem atau operasi server yang akan kita tambahkan agentnya. Sini kita klik deploy new agent. Kita contohkan ini ada karena saya pakai ARM 64 atau ini bawaan macOS, jadi saya pakai yang dep ini Debian, ARP ini ARP Linux 64. Kalau misalnya sistem operasi Windows tuh bisa pakai yang AMD 64. Nah, untuk server address-nya kan tadi saya tuh kalau nggak salah tadi 192.1.8 Ubuntu gitu. Jadi nah, sini ada komen yang bakal muncul otomatis ketika kita udah ngisi IP dan nama agentnya. Ini ada komennya. Ada komennya ini we get https package wazo.com bla bla bla. Ini ada versinya nih, Wazo Agent 4.8.2/1. Nah, itu untuk versi agentnya. Kemudian dan ini ada dua komennya sekaligus. Dia bakal ngeset sudo Wazo Manager. Nah, ini sekarang itu nih maksudnya itu dia tuh ngeset si IP Wazo Manager ini. Penambahan Wazo Manager itu dengan IP-nya 192.168.1.8. Nah, itu dia. Dan untuk Wazo Agent name-nya ini yang Ubuntu ya, ini sebelah sini. Kemudian terakhir ada di dpkg -i .strip Wazo Agent. Itu untuk langsung apa ya, istilahnya melakukan eksekusi atau penginstalan file .debian yang diunduh itu. Kan kalau ada misalnya kayak gini, kita contohin aja. Cuma sebenarnya karena saya sudah pakai IP yang sama, harusnya dia nggak bisa nih. Ini dia bakal download dulu, mungkin agak lama memang downloadnya. Oke. Nah, ini kan ya host address packet.com simple failure ya. Ini sebenarnya karena sudah ada agent di mesin ini dan didaftarin ke manajernya juga yang IP-nya sama, jadi dia nggak bisa. Nah, kemudian untuk komen yang berikutnya yang di bawah ada yang start di agent. Ini untuk bagian start di agent ini kan ada sudo systemctl daemon reload. Nah, ini
untuk ngejalanin layanan agent-nya ada 3 perintah penting. Itu yang pertama yang ini tadi itu fungsi untuk memuat ulang konfigurasi sistem MD setelah ada perubahan. Karena kan kita nambahin agent yang dimana dia ngubah file konfigurasi juga. Jadi perubahan itu bisa diterapkan gitu, makanya dia daemon reload sistem MD-nya diulang gitu, di reboot. Yang kedua itu ada sistem CTL enable Wazoo agent. Yang enable Wazoo agent ini untuk ngaktifin Wazoo agent sebagai layanan yang berjalan secara otomatis. Karena dia enable tuh kayak biar dia tetap ketika sistem operasi dimatiin dan dihidupin lagi itu dia bakal otomatis jalan secara otomatis ya berbarengan waktu booting di Ubuntu-nya. Ketiganya ada sudo system CTL start Wazoo agent. Nah ini untuk mengeksekusi bahwa yang menjalankan agentnya saat ini juga gitu. Kita coba aja. Sumber. Nah itu dia udah langsung jalan. Oke, itu untuk dari komennya. Selanjutnya juga ada pakai komen yang lain. Ini sebenarnya komen yang lain itu dia ada buat ngecek file OSEC-nya ya. Pakai sudo nano var OSEC etc osec.conf salah dot. Oke. Nah ini di sini bisa lihat konfigurasinya. Nah ini addressnya kan yang kita daftarin tadi. Addressnya ini benar. Itu ya untuk file konfigurasi dari si agentnya ini. Kemudian ini kita akan masuk ke apa ya, pembuktian bahwa agentnya ini sudah beneran masuk gitu. Kira-kira benar connect dengan manajernya atau enggak gitu kan. Kita cek aja di dashboard ini. Loading jaringannya. Aduh. Oke, sekarang kita cek nih ya. IP address-nya 192.168.1.5 kan. Yang NP0S8 ini. IP address di Ubuntu atau mesin servernya nih segini ini. Kita lihat yang di Wazoo agent-nya ini, Wazoo dashboard-nya. Kita lihat IP address berapa. Nah, ini sama dia 192.168.1.5. Ini kalau untuk di Wazoo dashboard ini kita bisa ngeliat thread hunting juga. Loadingnya emang agak lama dikarenakan ini sambil menjalanin Docker. Oke, ini udah kelihatan nih thread huntingnya. Nah, ini ada beberapa informasi di sini, ada top 10 alert groups evolution, ada dari syslog, DPKG. Nah, ini DPKG waktu tadi kan kita nyoba tuh ya mungkin belum ada 30 menit yang lalu ya. Ini yang warna ini nih. Kita waktu tadi nyoba nge-install ulang agent yang sudah ada di Ubuntu-nya tadi kan. Kemudian OSEC, nih OSEC juga ada. Tadi kita coba buka OSEC. Ini syslog ini kayaknya karena ada. Nah, ini Ubuntu-nya sempat kayak ada bug. Nih watching bugs off. Makanya dia syslog-nya sempat nge-spike di atas ini. Nah, ini ada ya kurang lebih inilah informasi yang bisa kita gunakan di sini. Wazoo agent dan dashboard. Ada top 5 alert, Debian package ya, ini yang kita tadi coba. Kemudian login session ini kayaknya karena kita login pakai SSH ini, host base, login session ya, ini kurang lebih ini sih. Ini ada timestamp waktunya juga sampai successful root sudo to root execute. Ini bahkan kita kalau masuk ke super user bisa terpantau dari sini ya. Mungkin untuk penjelasan dari Wazoo agent dan penginstalannya kurang lebih seperti itu, dan ya penggunaannya untuk semuanya ya kurang lebih ya untuk memantau, jadi kayak bisa memantau vulnerability atau kerentanan dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tadi untuk pembuktian bahwa IP-nya sudah terhubung dengan agent dan dashboard sudah oke karena IP-nya sudah sama. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.